Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safwan Agazi. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus menganalisis tentang isim, fiil, serta huruf dari teks yang sudah ditentukan atau yang sudah diberikan dari Bapak Dede Sutisna untuk tugas kali ini. Dan sebelum itu saya akan membacakan dulu teks secara full dari bagian saya, bagian 40, serta saya akan membacakan atau menyebutkan teks secara perkata maksudnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membacakan dulu teks secara fullnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nazalul Quran al-lughah al-maribiyah ala rogmi inna fasihatan la tasta'un anta ta'alai wal musyrikun min al-arabi min sahabatim wa ahlakum inna haza al-Qur'an ala rogmi inna khatimahum ala kitabin la yuqaddiru alaiha al-basar. Itu mungkin untuk teks secara full. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan serta membacakan juga teks bahasa Arab dari nomor 40 dari perkata gitu. Tadi kan udah semua ya. Jadi sekarang itu akan saya jelaskan perkata. Oke, untuk yang pertama itu nazala. Nazala itu turun. Quran itu Al-Quran. Bila goti itu dengan bahasa. Robi itu Arab. Wa'ala itu dan meskipun. Rogmi meskipun. Dari min itu dari. Fasahatihim kefasihan mereka. Untuk ya yaitu itu mereka datang. Bimitlih itu dengan serupa. Wal musyrikun itu dan orang-orang musyrik lah itu tidak gitu. Dan selanjutnya yastatiun mereka mampu. An itu untuk. Yaitu itu mereka datang. Bimitlih itu dengan serupa. Seperti itu untuk penjelasan perkata gitu. Oke, selanjutnya itu untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan dari hasil identifikasi isim, fiil dan harf dari teks nomor 40. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa itu isim, fiil dan harf. Isim itu mungkin penjelasan secara singkat ya. Isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, dan harf itu kata sambung atau preposisi gitu. Kalau kata benda ya banyak lah contohnya, misalkan Al-Quran nih, misalkan Arab nih, itu Arab, misalkan Arab itu kata benda. Kalau misalkan kata kerja apa yang kita lakukan gitu, misalkan sedang memakan gitu, itu kata kerja gitu. Serta kalau kata sambung atau harf itu seperti dan, untuk, siap, dari. Nah, itu kata sambung gitu. Mungkin untuk contohnya. Nah, untuk selanjutnya isim. Nah, buat selanjutnya isim. Untuk selanjutnya itu penjelasan atau identifikasi dari isim terlebih dahulu gitu, dari teks yang sudah dibacakan tadi, teks nomor 40 ya gitu. Nah, yang pertama itu isim, kata benda. Kata benda itu ada terdapat pada kata Al-Qur'an gitu. Al-Qur'anu itu kata benda. Terus bila goti itu kata benda juga dalam bahasa, artinya itu bila goti dalam bahasa itu kata benda. Kenapa sih kata benda? Karena tidak menunjukkan apa yang sedang kita lakukan gitu. Jadi benar-benar seperti itulah gitu. Terus al-arabi, Arab itu kata benda juga, bukan kata kerja. Karena sesuatu hal yang tidak bergerak atau yang tidak dilakukan itu disebutnya kata benda. Tapi mungkin tidak semua, tapi banyak lah seperti itu. Terus rogmi meskipun itu kata benda juga. Terus fasahatihim itu kepasihan, artinya kepasihan mereka itu kata benda juga. Setelah mitlihi itu kata benda juga, seperti artinya gitu. Jadi itu buat isim. Selanjutnya itu
fiil ya, kata kerja. Nah, dari teks yang sudah dibacakan, untuk kata kerja itu di fiil itu ada dua yang saya analisis ya. Ada nazala, turun, serta yatu, yaltu, datang gitu. Gitu. Terus untuk selanjutnya itu harf. Harf itu kata sambung ya. Buat kata sambung yang sudah saya identifikasi dari teks ini, yang pertama itu ada wa, dan artinya, terus an itu untuk, terus min itu dari, tapi min itu maksudnya itu lebih ke preposisi gitu, preposisi seperti itu. Nah, oke. Mungkin pembahasan ini sudah rampung ya, dimulai dari pembacaan teks yang seluruhan, pembacaan teks secara perkata, serta analisis atau identifikasi dari isim, fiil, serta harf yang ada di teks nomor 40 ini. Nah, kesimpulannya, dari dalam kalimat nomor 40 terdapat beberapa isim yang merujuk pada objek dan konsep, dua fiil yang menunjukkan tindakan, dan beberapa harf yang menghubungkan ide-ide dalam kalimat. Segitu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.